Nongki lagi yuk. Nongki mulu di mana lagi? Lagi-lagi. Sokin di Temu Josgen. Teman meet up. Bareng Joshua Generation. Bareng gua Re. Gua Yabes. Re dan Yabes memenuhi ruangan ini lagi. Tak terasa ya guys ya, Yoi. teman-teman semua, kita datang lagi buat menemani Welcome, hari-hari welcome. kalian, buat menjawab keresahan-keresahan kalian. Asik. Keresahan ini kita udah di episode berapa sih, Ri? Kita udah di episode 3, Bes. 3. 3. Wow, mungkin buat teman-teman yang belum Ya. nonton episode sebelum-sebelumnya, Temu Josgen ini apa sih? Mungkin bingung ya, Nah, baru mungkin- baru lihat Iya. kita nih. Di Mungkin situ ada yang mau tahu gitu ya. penjelasannya ya guys ya. Boleh dicek-cek sebelumnya, boleh di stalking di YouTube-nya, YouTube Di- channelnya Josgen. Di episode Betul 1 kita banget. juga lengkap ngejelasin podcast apaan sih nih gitu. Yap. Jadi boleh banget ditonton lagi. Ya. Karena masih deket lah ya, dari episode 3 ke episode 1 masih deket. Masih lah. deket. Nanti kalau udah ribuan kan, Udah ribuan, udah siapa tahu. Gimana Bes, kabar lu Bes? Kabar gue gini-gini aja, masih resah lagi, Masih resah resah dan lagi, penuh dengan keresahan lagi. Banyak banget keresahan gue ini hari ini. Apa keresahan lu sekarang nih? Sekarang keresahan gue lebih ke gimana sih cara jadi terang gitu. Jadi terang. Jadi contoh Iya buat juga orang lagi lain. di zaman sekarang kan susah banget ya. Susah banget, Pak. Takut dibilang apa sih? Takut dijudge, so suci lu. Iyalah lu. gitu. Lu agamawi banget sih lu. Agamawi Buset banget. agamawi. Agamawi. Iya kan? Oke. Tapi nggak mungkin lah kita ngebahas topik itu cuman berdua doang. Yap. Nggak mungkin. Kita kalau nongkrong nggak mungkin berdua. Mana ada anak muda nongkrong berdua. Nggak ada. Biasanya yang salah satunya minjem duit biasanya. Minjem duit. Ya kan? Hari kemarin minjem duit mulu. Iya, lu kemarin coba belum balikin tuh. Nanti ya. Iya. Gua gajian ya. Aman, brother. Aman ya. Iya. Oke, Lu oke. ada temen nongki nggak? By the way, Ada sih, kita masih satu circle sama kita sebenarnya. temen Josgen berarti ya? Teman Josgen. Temen Josgen boleh dong. Tapi yang satu ini agak spesial. Kenapa Teman-teman kita kemarin tuh buru-buru semua. Jadi sekarang tuh ada cewek cici-cici Ih, kakak-kakak kiu, kiu. cantik Ih. banget. Cantik banget ya. Boleh. Percaya gua. Boleh mau gua langsung panggil aja? Langsung aja tanpa Langsung aja. basa-basi. Tanpa basa-basi, Kak Ica boleh langsung masuk. Kak Ica. Oke. Kak Ica, cantik banget hari ini Kak Ica ya. Ih, cantik banget Kak Ica hari ini, Aduh, ampun. terima kasih. Tadi teman aku udah siapin gombalan nih Kak ya. Oh, gitu. Gombalan. Boleh langsung Iya, aja Rey Kak Ica. gombalannya. Karena Apa memang nih? ternyata narasumbernya temen nongkinya perempuan ya harus digombalin. Harus Oke. digombalin. Kak Ica, Heeh. soto belum tentu Lamongan. Oke. Nasi belum tentu Padang. Oke. Kain pun belum tentu batik. Tapi Kak Ica selalu cantik. Mantap. Fun fact-nya adalah aku jago gombal tapi belum punya pacar. Iya. Para wanita hati-hati ya. Wanita hati-hati terhadap temanku satu ini. Ya Hey, ampun ya Bes, jangan begitu ya Bes. Kamu juga jago soalnya. kita hari ini ngapain lagi sih ya Kak Ica? Kita hari ini tuh sebenarnya Iya. mau ngomongin tentang jadi terang di Di zaman zaman sekarang. Iya, Ya kita- udah, Oke. mungkin masih relevan apa enggak sih nih jadi Iya, terang. itu keresahan kita Kak Ica. Keresahan Kak Ica. Itu jadi terang di zaman sekarang kayaknya ya nggak mungkin banget nggak sih? Nggak mungkin banget nggak sih? Topiknya Susah berat banget. banget ya. Kayaknya sih memang berat banget, tapi Susah banget kita resah banget. banget. Tapi sebelum kita masuk ke topik lebih dalam jadi Ya. terang di zaman sekarang, Betul. kita mau tanya-tanya dulu lah tentang Kak Ica. Background nih. checking dulu kita Iya, ya. background checking dulu Satu lah. pertanyaan 5.000 ya. Wah, kebetulan kita nih cashless orang. Genzi. Genzi. Boleh boleh approve. nanti ditransfer Genzi, aja ya. Genzi Oke, approve. oke. Kalau ditransfer jadi satu pertanyaan 50.000 ya. Wow. 50.000 admin 6,5 ya. 5.000. Gope. Jangan. Iya, 56 gope. Ya. Jangan. Lu ada pertanyaan apa, Bes? Bajunya gue lihat-lihat udah Josgen banget nih. Waduh. Iya. Udah jadi terang banget Udah nih. jadi terang banget nih. Ada Kalau- tulisan Christ-nya. Christ Christ is my anchor. Iya. Ada Josgen. Kalau mau Anchor. PO boleh. Boleh guys. langsung check out. Iya, check out payment langsung. Klik di keranjang yang ada di sebelah kanan. Yap, aku mau nanya nih, Kak Ica nih dari kapan sih ikut Josgen? Oke. Dari kapan, Kak? Aku dari 2017. Wow. Kalau Josgen kan 2016 ya. 2017. Aku Oke. setahun udah ada baru aku join seperti itu. Oh, ini Kak Ica nih sepuhnya Josgen banget. nih. Waduh. Josgen OG banget. nih. The original Josgen ya Kak Ica. Josgen baru setahun, baru masih kecil. Iya, tapia-tapia jalan gitu kan. Tapi ya. Dia Tapi jalan. jalan Kak Ica udah Kak masuk. Ica udah masuk. Iya. Lu kapan masuk Josgen, Bes? Gua tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya? Iya. Langsung digembleng sejauh ini ya? Langsung digembleng apa nih? Luar Apa ini? biasa. Apa ini? Yap, Aduh. betul banget. Iya, udah 8 tahun nih di Udah sana. lama tahun, juga ya. udah lama banget. Kenapa Kakak memilih selama itu ikut Josgen? Emang apa yang istimewa dari Josgen itu? Aduh. Apa istimewanya? Oke, jadi ya pas pertama kali kenal Josgen juga apa komunitas ini gitu Apa ya komunitas kan. ini? Dulu kan juga Josgen nggak langsung
wah kudus banget gitu Wow. kan. Oh, Enggak, iya, justru oh. kan masih banyak hal-hal yang belajar juga gitu. Jadi selama pas udah masuk Josgen aku kayak aku nemu rumah ya gitu. Terus aku Rumah. pertama kali dengar suara Tuhan itu setelah aku ikut retretnya Josgen Wih, gitu. keren Jadi di situ aku banget. ngerasa bisa ya dengar suara Tuhan tuh kayak gini. Oh bisa ya kayak lebih punya hubungan yang lebih dekat sama Tuhan tuh dikenalinnya sama Josgen justru kayak gitu. Yes. Jadi keren aku sampai banget. sekarang aku masih yang kayak oke kita jalan bareng-bareng sama teman-teman. Ada yang gugur, ada yang masih bertahan, ada yang dulu konflik sekarang makin lengket gitu kan. Jadi kayak ya perjalanannya juga nggak mudah ya selama 8 Iya. tahun gitu. Pasti ada konflik-konflik terus gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya udah terkonek sama Tuhan gitu, bisa loh diatasi gitu dan makin ya kita makin akrab aja terus gitu, Oke, bertumbuh oke, banget oke. bareng gitu. Iya. Drama-dramanya nih udah banyak dilewatin banget 8 tahun. Betul. Ray bayangin. Gak banyak terlukanya tuh 8 tahun tuh. Iya. Wah banyak banget, apalagi kan kita pribadinya berbeda-beda, karakternya beda-beda, backgroundnya beda. Terus aku juga anaknya tuh dulu keras banget gitu. Aku tuh permasalahan aku ada di ego, di pride, sama nggak mau dikasih tahu gitu loh. Ego, Jadi pride. Batu. Oh, Kepala batu kayaknya ini. sama pokoknya intinya sombong banget lah Sombong dulu banget, tuh. ya. Jadi kayak itu hal yang pas aku di Josgen, itu harus dirontokin tuh semua. Itu sakit banget Itu sakit rasanya banget. gitu Banget. kan. Ya soalnya gue join Josgen baru 2 tahun lalu. Gue sempet kayak apa gue cabut aja kan dari gue capek banget, gue sakit banget pak, dirontokin Iya. juga di bagian situ. Gue baru setahun. 6 bulan lalu apa gue cabut aja. Ini 8 tahun bisa bertahan. Tapi justru karena konflik itu tadi kamu bilang makin lengket ya. Betul. Wow, Keren keren banget. banget. OG-nya Josgen. Oh jadi Aduh, Josgen aduh. 8 tahun bersama-sama Josgen. Kaica kita mau masuk topik aja nih udah mau nyerempet topik. Nah aku punya pertanyaan. Iya, Kaica boleh. nih kelihatannya goody-goody people banget nih ya. Anak baik-baik ya. Anak baik-baik ya. Anak baik-baik nih. Enak-enak. Kan Kaica nih sebenarnya nih ya bisa memilih untuk hidup rebel. Iya, Betul Karena sih. yang aku tahu hidup rebel itu kelihatannya asik banget nih di mata orang-orang. Asik banget bro. Asik banget. Asik banget, Lagi gua akui. kosong rebel gitu nih. Iya bener, bener. Dapat penerimaan dari orang lain. Ih, Iya. Kenapa Kaica milih Kenapa jadi kamu anak memilih- baik? Iya. Bener sih, aku juga sering kali berpikir gitu, kayaknya seru juga ya, kalian kan hidup dengan adrenalin Betul. gitu kan, kemana-mana seru, kemana-mana kayaknya enak mau ngomong sesukanya, mau ngelakuin apa aja, mau orang lain berpikir apa juga ya terserah aja gitu, yang penting kita sama Iya. teman-teman kita happy gitu kan. Aku juga sempat sih mikir kayak gitu, cuman balik lagi ke pilihan sih ya, yang tadi aku mungkin dari awal waktu dari kecil itu memang kan dari keluarga Kristen gitu kan, dari SD selalu disuruh sekolah minggu gitu kan, diajak ke gereja setiap Ya. minggu selalu lah pokoknya gitu. Ya itu hal-hal yang membentuk aku gitu kan, tapi somehow berjalannya waktu aku tuh ya ikut-ikut aja gitu loh. Ikut-ikutan doang gitu. Karena ya karena disuruh orang tua, karena ya join sama teman-teman gitu kan ke gereja asik bareng gitu kan rame-rame gitu. Tapi esensi untuk menangkap firman atau apa itu nggak ada juga gitu loh. Jadi ya Yap. benar-benar ngikutin hype aja. kayak Ikutin gitu. hype aja gitu ya. Iya juga sih. Iya. Kita juga sempat di momen itu sih, memang Betul. benar. Karena aku ngerasanya nih Kak ya, aku kan kebetulan anak yang cukup rebel ya. Aku kadang ngelihat anak yang Kelihatan sih. baik-baik tuh kayaknya, oh mereka bisa ya hidup sendirian gitu. Mungkin aku kesannya melihatnya mereka tuh nggak punya temen, mereka nggak kesepian apa ya? Nggak ada circle apa gitu. Nggak ada circle Iya, apa nih? Kok kayak bisa hidupnya gitu nggak ya? asik banget Nggak gitu asik ya, banget, bener-bener. iya. Aku juga sering merasa kayak gitu sih. Cuman somehow ternyata kalau kita udah ketemu teman-teman yang klik juga gitu ya, sama-sama kenal Tuhan juga, ya tadi kayak mungkin seperti di Josgen ya, jadi bisa bertumbuh bareng juga gitu loh, dan asik banget gitu loh. Mungkin karena ketemu klik yang pas Betul. baru gitu kan, seperti tongkrongan-tongkrongan pada umumnya lah bener, gitu. bener. Tapi kalau keresahan gue malah beda sama lu, Bes. Gue ngeliat kalau lu? anak goody-goody people yang gue lihat malah kayaknya mereka tuh hidupnya enak dan terpenuhi, nggak ada kekosongan. Tapi ternyata Kak Ica mengalami hal itu ya. Betul, aku juga dulu kan kayak ya ikut-ikutan kayak gitu kan untuk penerimaan aja gitu loh, supaya rame, supaya seru gitu juga kan. iya. Padahal ya nggak nangkep apa-apa juga gitu kan. Kosong juga ya Kosong sebenarnya. juga. Mau tetap. diterima juga. Kita pun anak-anak rebel yang mau hidup di tongkrongan ya karena mau diterima. Mau diterima Ternyata sama goody-goody teman. people pun Betul. mau diterima di
dunia circle Berarti gereja. permasalahan kita ini sebenarnya sama. Iya, Betul. Butuh penerimaan. butuh penerimaan Yap, ya. betul Cuman banget. kan kayak yang goody-goody people ini terbungkusnya dengan rohani gitu Ya, kan. iya sih, Kayak ya nggak nongkrong yang aneh-aneh Yap, sih yap. gitu kan. Cuman ya ternyata kita banyak juga kayak bocah-bocah kosong juga gitu. Bocah kosong Iya, juga. BK bocah Sama kosong. juga gitu, Iya. bingung juga kita sama dunia Iya. ini gitu. Wow, bridging yang menarik ke topik kita memang sih pas banget nih. Ngomongin pertumbuhan dalam gereja, goody-goody people ternyata memang kosong juga. Ya. Kita kan mau ngebahas topik jadi terang di zaman sekarang nih Kak Ica. Ya. Kita akan masuk ke segmen yang namanya resah. Resah, realita entah Iya. kenapa susah. Jangan kaget Kak Ica, jangan kaget. Jadi di segmen ini Kak Ica, kita bakal mengutarakan atau mempertanyakan kepada kamu, narasumber kita atau teman nongki kita, mengenai susahnya realita hidup ini. Iya. Tapi yang sesuai dengan topik gitu. Oke. Boleh langsung Ray, mungkin Kak Ica langsung ditanya aja kali ya. Iya, boleh Punya langsung. pertanyaan kali. Ada gue, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel dulu aja. Ya. Boleh. Karena kan topiknya jadi terang nih ya. Definisi menjadi terang menurut kamu tuh apa sih Kak? Kalau buat aku sendiri, mungkin karena ya dari dulu kan udah diajarin tentang kebenaran dan sebagainya gitu ya. Menurut Ya, aku oke. ya terang itu ngikutin firman Tuhan gitu loh. Ngikutin firman Jadi Tuhan. teladan dan kayak ya pegangannya adalah kebenaran dan kasih kayak gitu. Kebenaran dan kasih. Jadi dan kalau kasih. misalnya udah mempraktekkan itu semua ya menurut aku ya udah jadi terang sih gitu loh. Jadi nggak serumit itulah gitu loh untuk jadi terang kayak gitu. Wow. Tapi pada prakteknya rumit sih. Rumit sih ya. Rumit sih. Kalau ngomong doang kan gampang ya. Ngomong gampang. Prakteknya ngelawan arus Iya, nih kita nih iya. masalahnya. harus banget. Betul. Soalnya salah satu keresahanku menjadi terang di dunia luar adalah takut dibilang so suci Kak. Takut Lagi. ya sama kayak awal-awalnya tuh tadi Kakak bilang juga takut dibilang agama, kok agamawi sih, religius banget gitu ya. Iya. Itu gimana tuh? Suci banget sih. lu. Oke. Kamu nggak takut dibilang kayak gitu Kak? Sejujurnya dulu aku juga ngerasa hal kayak gitu sih. Tapi aku mungkin mau balikin dulu ya ke konsep si terang sendiri gitu. Kita kan kalau misalnya lihat terang itu kan sesuatu yang pasti akan kelihatan gitu kan. Pasti akan kelihatan, setuju. Kita di malam hari gitu, misalnya tahun baruan gitu, semua pada gelap, tapi tiba-tiba ada kembang api gitu kan. Iya. Terang gitu, meledak gitu. Tapi ya kita akan fokus kayak, oh ada kembang api yang bagus gitu kan, karena terang gitu. Nah, ya hidup kita juga kan kayak gitu ya. Sebagai orang Kristen tuh lo pasti akan nanti kelihatan gitu. Cuman proses untuk menjadi kelihatan itu kan yang cukup panjang gitu. Nah, kalau misalnya untuk si dilabelin suci ini ya itu juga pernah terjadi ke aku gitu, dan aku sempat ngedown juga. Iya. Karena ya beda pertemanan, beda tongkrongan pasti ada aja kan yang obrolannya beda-beda Pasti, gitu kan. pasti. Iya, beda-beda juga. Dulu sebelum awal-awal Josgen lah masih berteman sama yang lain tuh masih susah gitu loh. Karena karakter aku juga mungkin masih keras, masih Ya, susah untuk ya. berubah gitu kan. Mm. Tapi kalau sekarang pas udah di tongkrongan yang sekarang ya kan aku nongkrongnya sama berbeda agama juga gitu kan. Aku juga nggak yang terlalu radikal gitu sih, bertobat lu apa segala macam gitu kan. Tapi kayak Habis segitu soalnya. Aku pendosa kamu. Judgment gue ya. jadi lebih ke kayak semut aja sih kalau misalnya ngeberitain tentang Tuhan ya udah gitu ngomong-ngomong aja. Tapi ya kadang sih suka dibilang Kristen banget sih Friska gitu. Terus kayak dibilangnya so rohani banget lu ngomongin Tuhan mulu capek gitu kan. Iya. Tapi aku yang kayak ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi Kak Ica pernah ngerasa tersinggung gak sih dengan hal Iya. itu? Kristen banget sih lu. Gue kayak tersinggung gitu. Apa gua ngerasanya. nggak usah terlalu Kristen berarti ya Iya. biar masuk circle lu? Gak tahu sih, somehow aku malah merasa aku bangga Wow. Berani kalau banget. dibilangin kayak gitu. Kristen Wow. banget sih lo emang gitu. Emang gua Kristen. keren. Anak papi Jesus nih. Papi J. Iya. Soalnya apa ya? Maksudnya aku udah mengetahui gitu betapa besarnya kasih Tuhan. Kok aku nggak mau gitu loh. Maksudnya malu untuk memberitakan itu gitu kan. Jadi ya aku merasa over proud sih kalau kayak gitu. Jadi nggak ngerasain kayak di judge Kristen banget sih lo, rohani banget. Aku malah kayak ya emang iya sih gitu loh. Emang udah emang udah berubah kan. Tadinya kan kalau sebelumnya kan bahasnya tentang mati gitu kan. Iya, Udah tentang pertobatan segala Iya, macam iya. ya. Kalau misalnya kita udah hidup baru, ya pakailah identitas yang baru kayak gitu kan. Gitu. Beda banget ya sama aku ya. Kalau aku ya Kak, kalau gitu. Kok lu Kristen Kristen banget sih? Aku langsung mikir. Hmm. Apa gua nggak usah Kristen aja kali ya? Apa gua ikutin kalian aja sih? Bener-bener. Mungkin karena aku memang masih butuh penerimaan kali ya. Iya, Bisa setuju jadi sih. Guys, lu gimana Ri? Iya sama gue juga masih takut kalau aku nih Kak di gereja pelayanan
di luar ikut sama teman-teman, misalnya mereka ngerokok ya gue ngerokok, mereka minum alkohol gue minum alkohol gitu. Tapi Jadi gereja menyesuaikan tetap. gitu. Oh. Iya, jadi apa ya, itu mungkin skill juga kali Kak Ica ya. Skill. Berkamuflase gitu kalau di gereja. Kalau di gereja ya aku Ikut- pelayanan ikut gitu. pelayanan. Shalom, puji Tuhan, sehat. Haleluya, amin. Kalau di luar debat dulu. Yoi, gile ya, ngomong-ngomong kasar nggak boleh. Yap, aku punya pertanyaan lagi nih buat Kak Ica. Boleh. Pernah nggak sih Kak Ica ngerasa jadi satu-satunya orang yang hidup bener? Cuman Kak Ica gitu, kok orang lain gini banget sih hidupnya, kayaknya cuman gue deh yang bener gitu. Waduh. Iya, kalau aku sendiri sih belum bisa dibilang kayak bener banget gitu ya kalau di tongkrongan gitu. Tapi aku tetap berusaha sih memberitakan kebenaran gitu yang udah aku tahu dari firman gitu. Cuman kebanyakan nih kita tuh orang Kristen tuh salah strategi sebetulnya gitu. Salah strategi. Kok Iya. bisa? Gini, jadi kebanyakan itu orang-orang kayak lagi pegang senter nih gitu. Nah, kita itu seringkali memberitakan kebenaran itu dengan cara nyenterin teman kita. Gitu loh. Jadi mau jadi terang malah nyenterin teman kita. Nyenterin. teman Ya kan kita. dia pas lagi disenterin dia silau dong. Silau. Matanya nggak kelihatan Silau, gitu kan. bro. Jadi Iya, benar juga ya. waktu kita tuh sering kali bilangnya, ayo lu ikut Tuhan, lu bertobat, dosa lu tuh ini semua loh judgment gitu ya kan. maksudnya. Ayo, nanti Kita lu fokus, neraka. Ya, iya, gitu loh. kita fokusnya tuh nyenterin terus gitu kan, sambil kayak ngasih judgement terus gitu. Iya, Nah, iya, iya. kebanyakan tuh orang Kristen tuh seperti itu. Padahal harusnya kita pakai center itu untuk nerangin jalannya gitu loh, supaya lihat nih, Bagus banget lagi. begini loh, jalan kebenaran tuh kayak gini loh. Wah, Kalau misalnya mau bertobat tuh kayak begini loh. Berkata-kata yang baik kayak gini loh gitu loh. Aduh, relate Tapi banget. jadi kita yang jadi contoh dulu dan kita bawa teman kita melewati seterang itu gitu loh. Aduh, relate salah banget. persepsi gua selama ini. Soalnya gue juga gitu, Bes. Biasanya gue ya abis retret nih ngerasa udah kudus banget, udah suci bener banget lagi. apinya masih membara. Iya, bener. Langsung sebarin ke teman-teman. Oh iya, ayo ikut Iya, Kristus, ikut ikut Tuhan. Kristus. Kok lu Iya. masih gini-gini aja sih, nggak kayak gue padahal baru berapa minggu. Gue juga awal-awal bertobat ya begitu. Gue langsung senterin kepala orang. Kok kepala orang? Kepalanya Temen dong. gue gitu kayak tahu nggak kalau lu hidup lama-lama di situ ya neraka menanti lu. Sorry banget nih bro gitu. Sorry banget bro. Kalau gue udah pasti ya surga tempat gue. Waduh. Surga neraka nih ya. Privilege Kristen ya. Privilege gue langsung menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gue Yap, udah yap. aman hidup gue. Boleh. Gue bukannya menyenteri jalannya kalau kata Kak Ica bilang. Gue malah senterin mukanya. Tapi bener banget sih kayak gitu. Betul. Jadi Relate banget sih. kita tuh sebenarnya harusnya mulai sadar gitu loh kalau teman kita disenterin terus ya dia bakalan udahlah. Dia malah mau menggelapi dirinya kan karena si iya silau benar. itu kan kayak iya. lo terlalu tinggi standarnya buat gue gitu loh. Gue nggak bisa keep up dengan apa yang lo pengen gitu. Padahal Iya. kita kan pengennya ayo bareng-bareng yuk sama kita gitu loh karena kita udah merasakan sendiri kan kasihnya Tuhan kayak Iya. gimana enaknya hidup dalam terang gitu kan kita udah merasakan. Tapi kalau misalnya kita mau orang lain datang ya jangan lo senterin kayak gitu. Bagus Jangan banget lo lagi. jangan lo judge terus ya kan dia nanti kabur ya kan. Iya, gitu soalnya kan kalau kepala orang disenterin ya posturnya kan protek mereka. Muka bukan Betul. kepala ya. Ya muka gitu Iya. langsung protek gitu. Ya, soalnya kan kalau kepala bisa dari belakang ya. Iya. Gak kelihatan juga dia. Apa nih tiba-tiba terang kepala belakangnya. Iya. Mungkin. Kalau botak mantul lagi kan. Iya, yang nyenterin sih lo. Salah itu. Ya, maksudnya muka gitu kan pasti posturnya langsung protek gitu Ya. kan sih Betul. melindungi diri. Bener juga. Iya. Oke, next question Kak Ica. Ya, Boleh. bisa ada pertanyaan. Coba. Oke, aku ada pertanyaan Kak Ica. Nah, biasanya kan ya, yang menjadi keresahan anak muda karena dia ngerasa masih hidup penuh dengan struggle nih Kak Ica. Kayak aku contohnya, aku tuh susah untuk menjadi terang di tongkrongan atau di circle manapun, mungkin di tempat kerja atau di kuliah gitu ya. Susah menjadi terang yang Alkitab bilang kita adalah terang gitu. Karena aku masih lihat diriku, gila gue masih banyak struggle-nya pak. Gimana gue mau menjadi terang orang? Iya. Hidup gue masih susah banget. Oke. Gitu gimana tuh pendapatmu Kak? Oke. Jadi untuk jadi terang itu memang ya sulit juga gitu kan karena kita harus struggle dengan diri kita sendiri juga gitu Iya. kan. Istilahnya kita tuh masih berobat jalan lah gitu ya. Berobat jalan. Nah, kalau misalnya kita nggak berobat dan kita nggak jalan gitu ya, kita nggak bakalan bisa jadi terang itu gitu kan. Jadi kalau misalnya ibarat deh kalian lihat sebuah api kecil gitu ya, lilin. oke. Api itu bisa bertahan karena ada apa sih? Harus ada apa? Bahan Bahan bakar. Bahan bakar. Bahan Entah mau ranting-rantingan kayak mau bensin kayak mau apa kayak Iya, gitu iya, kan. iya. Semua harus ada bahan bakarnya supaya apinya tetap stay on fire Yes. gitu kan. Nah,
bahan bakarnya tuh dari mana? Kita harus tahu dulu nih gitu kan. Ternyata bahan bakar supaya api kita tetap nyala itu dari Tuhan gitu loh. Dari Tuhan. Dari firman Tuhan, dari kasihnya Tuhan gitu loh. Kalau kita nggak bisa nyala dulu di situ karena bahan bakar, kita bakal lama-lama padam gitu loh. Oke. Jadi tadi apa pertanyaannya ulang? Pertanyaannya karena kan aku masih banyak struggle-nya nih. Struggle-nya. Jadi struggle-nya gimana supaya bisa menjadi terang meskipun ya hidup tetap penuh dengan struggle gitu. Ya. Oke. Gimana? Iya, berpegang sama sih bahan bakarnya juga gitu loh. Oh jadi tetap berjalan meskipun masih struggle ya it's okay, lu tetap It's harus menjadi okay. terang gitu Kan ya. kita pemikirannya adalah kalau gue mau jadi terang berarti gue harus kudus dulu, gue harus Nah, fulfill dulu lah gitu Nah, kan itu dia istilahnya. tuh. Nanti baru deh gue bagiin ke orang lain. Tapi nggak harus seperti itu. Kita bisa kok tetap sambil berobat jalan, sambil kita tetap step by step kita getting closer to God, tapi kita juga berubah, tapi kita juga bagiin itu untuk ke orang lain gitu loh. jadi poinnya ya berobat jalan itu ya. Betul, karena kalau kita nunggu kudus dulu, kayaknya keburu Tuhan Yesus datang dah. Kapan kudusnya nih Kapan kita nih ya? kudusnya? Bener juga. Mana tiap hari masalah makin banyak Makin gitu banyak, kan. ada lagi. Kita pusing gitu kan mikirin kehidupan sehari-hari. Belum istilah gini, pikiran kita kan, aduh gua aja belum selesai, gimana gue mau jadi terang buat orang lain gitu Iya. kan. Iya. Tapi justru Tuhan tuh maunya dari hidupmu ini yang belum selesai, memang kamu diproses dan proses itu justru yang bisa bangkitin orang lain juga, Iya. kayak gitu. Jadi ya balik lagi kalau misalnya kita mau jadi melebarkan api kita makin gede, kita butuh bahan bakarnya lebih banyak lagi dong. Ya, ya. We need Jesus more gitu You kan. need Jesus, We bro. need Jesus bro gitu We kan. need Jesus. Aku butuh Tuhan Yesus memang. Betul. Jadi kalau misalnya kita bahan bakarnya kita nggak maintain terus, kita nggak terkoneksi sama Tuhan gitu Yap. kan, kita makin lama makin habis dong. Iya. Tidak betul. terkoneksi. Ibaratnya makin nih habis. gelas gitu kan, ini ada airnya kan. Iya. Kalau misalnya kita tuang ke gelas kosong bisa Ya. terpenuhi, tapi lama-lama kita habis kan. Habis. Benar, habis. benar. Harus diisi terus sama Tuhan Ya. supaya kita tetap bisa ngalirin ke orang-orang lain gitu, ke gelas-gelas yang lain gitu. Jadi Oh. kalau lo nggak terisi sama Tuhan, ya percuma, api lo bakal redup juga gitu loh. Oke. Jadi ya meskipun aku masih struggle, ya udah sambil It's berobat okay. jalan, Jalan. terus terkoneksi sama Tuhan, cari ranting-rantingnya ya di dalam Tuhan karena memang Tuhan sumber terang itu kan. Betul. Kita harus tetap terkoneksi. Sering berjalannya waktu ya, akhirnya kita struggle-nya pun kita tidak fokus ke struggle-nya, kita fokus menjadi terang. Betul. Gitu ya. Gila, thank you banget Kak Ica. Yuh. Keren banget loh. Analoginya keren banget. Gue masih bingung nih, Ri. Gue masih punya pertanyaan nih. Apa Gila nih? lu Apa? rebel Sabar. banget lu mah kayaknya. Enggak. Aku masih punya banyak banget pertanyaan nih, Kak. Mungkin aku mau nanya lagi nih. Boleh. Maksudku agak masih ganjel juga nih, Kak. Masih rebel aku ya. Masih rebel emang Wes. Aku punya pertanyaan nih, Kak. Kan di media sosial tuh bisa jadi salah satu wadah untuk jadi terang menurut aku. Ya. Iya, betul. Kadang aku pernah suka bagi-bagiin ayat gitu. Niatnya untuk memberkati orang. Iya. Tapi malah yang aku terima adalah aku kadang di komen gitu, di reply snapgramnya, so suci lu, bla 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 bla, malah dihujat Iya lagi. gitu. Terus apa respon yang harus aku lakukan gitu, Kak, maksudnya? Oke, kalau aku sih biasanya aku juga pernah ya share-share ayat Alkitab tuh banyak banget dulu, rajin banget gitu kan. Sampai ya ada satu juga yang ngebales aku, elah bahas apa firman mulu gitu kan, so suci gitu Iya, kan. iya, So, iya. aku cuma jawab hehe doang sih sebetulnya kayak doang, gitu. yap. Karena waktu itu mungkin sama seperti kamu, intensi aku cuman untuk nyebarin aja gitu loh. Karena ya bagi firman itu kan satu arah aja gitu ya. Kita Iya. nggak ngarepin kembalinya apa gitu. Karena yang penting kita nabur dulu aja. Entah yang baca siapa, entah dia kena atau enggak gitu kan kita nggak tahu gitu kan. Nah itu balik lagi ke intensi kita seperti apa. Kalau misalnya kita tersinggung justru dikatain so suci gitu kan. Iya, Nah iya. berarti kita akan ngecek hati kita lagi kan. Iya. Kayak oh bener ya, apakah selama ini gue memang mau so suci gitu loh. Iya, iya. Apakah gue share ayat ini memang untuk kebaikan, untuk supaya orang lihat, atau gue memang mau pamer tentang kekristenan gue gitu loh. Jadi balik lagi ke intensinya seperti itu. Oke. Jadi balik lagi ke motivasi akunya ya, Kak. Iya. Ya? Gimana nih? Karena kalau misalnya kita udah share dan ternyata itu ke orang yang tepat, itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Waktu itu pernah temen aku reply story aku dan dia kayak say thank you gitu ke aku. Thank you ya udah share ayat terus setiap hari. Karena lo share, gue jadi setidaknya tuh baca ayat Wow. setiap hari gitu kata Wow. dia. Dan itu bikin aku heartwarming banget gitu kan. Jadi kayak oh
thank you juga udah tetap mau baca. Aku bilang kayak gitu. Jadi aku menyemangati dia lagi gitu kan untuk bisa ayo dekat lagi sama Tuhan kayak gitu. Jawabannya keren Jadi banget. kalau misalnya mungkin kan kita nggak bisa memuaskan semua orang kan. Iya. Pasti ada aja ada yang menghujat, ada yang apa Iya, gitu. Pasti. Ya udah kita kalau misalnya dapat hujatan ya udah nggak apa-apa. Kita fokus aja sama orang yang bisa kita tarik gitu loh. Iya, Kalau benar. misalnya mereka tergugah langsung follow up gitu loh kayak mau nggak kita doain atau apa kayak gitu. Jadi ada further actionnya gitu loh, bukan kayak cuman ya sebar-sebar aja kayak gitu. Iya, benar Itu sih. benar. Karena balik lagi Wow. juga ya ke motivasi guanya, Betul, mungkin betul. guanya siapa tahu gue waktu itu nyebarin ayat cuma buat karena gue butuh penerimaan. Ih kok Iya. tuh keren Iya. banget Bes. Biar Jadi gue dibilang ngerasa keren. sakit hati kan ya. Kalau gue emang tujuannya memberkati one way, kenapa gue harus sakit hati? Iya. Betul banget. Benar keren banget sih lu, Bes. Yap. Elah, Bes. Yap. Tobat nih berarti nih. Berobat jalan lah ya. Berobat jalan ya. Gak apa-apa. Thank you banget Kak Ica penjelasannya. Thank you. Sangat cukup menjawab keresahan apalagi bagian center-center tadi tuh ya. Center Itu- tadi. Yap. Betul. Itu sangat menjawab. Tapi kalau nongkrong kita selalu bawa namanya mentor. Mentor. Oke, jadi gua ada mentor, Bes. Siapa tuh? Supaya kita bisa tanya mungkin pendapat mentor kita gimana mengenai Boleh, keresahan kita nih. boleh. Kita langsung aja panggil mentor kita. Kak Agus Perasi. Wow. Hei Kak. Belum ada bangkunya. Bangku. Ya ampun, gimmick Bapak-bapak banget. satu ini lucu juga ternyata ya. Lucu juga, gemes Yap, banget. yap. sih. Bapak-bapak. Saya udah duduk, tapi lo nggak lihat. Waduh, ngeri nih Pak. Mainannya, Pak. Ngeri nih Pak, bangkunya bangku yang Aduh. tidak terlihat nih Pak. Hanya orang-orang kudus yang bisa lihat kayaknya. Waduh. Buat level kita belum nyampe, Bes. Aku- belum nyampe. aku Yang masih di bisa bawah. lihat orang-orang yang terang, guys. Waduh. Hanya orang-orang terpilih, Ini bajunya Bes. tapi pada gelap semua. Iya. Mana mau jadi terang? Terus gen. Terus kan emang identiknya begitu ya. Gelap. Gak Gelap janjian baju. padahal tahu-tahu baju hitam semua. Kalian semua ikutin gua. Masa sih? Dia Kenapa? Oh iya, Gua pemimpin bangun ya setengah saya. 5, men. Udah pakai hitam. Bangun 4:30. Aku jam 4 tadi bangun. Bangun, Tapi ngap- tidur lagi. Gua dari lahir udah pakai baju hitam. Dari lah. kalau bawa umur udah susah. Gak bisa lawan kita. Iya, Siap, tapi aku- kita lihat Bes, bajunya juga I am available, Bes. Wow. Iya. Ada ayatnya lagi. Mana? Itu makanya di bawahnya, di Di bawahnya Mana? ada. Lihat dong, 2 lihat Korintus. dong. 2 Korintus tuh. Widih. Tuh. Yang So mau suci PO banget. boleh. Boleh banget nih, mau PO boleh lagi nih. Judge. Ngapain sih kita? Iya nih tadi bocil-bocil nih lagi pada bahas tentang bocil. keresahan. Bocah kosong emang kita. Bocah kosong. Emang dari tadi keresahan aja yang Resah keluar. aja terus. Iya, resah Aduh. banget. Makanya kita mau tanya solusi nih sama Kak Iya Agus benar, nih. makanya kita Asik. datangkan Kak Agus ke sini. Ini acara apa sih? Temu Josken atau solusi? Ini tempat tongkrongan sebenarnya. Oh, tempat tongkrongan. Tongkrongan anak muda, ya Tapi biasa sehat lah. nih tongkrongan kita kali ini Iya. Kak. Iya. Penuh dengan keresahan tapi sama-sama Ada mau solusi, bertumbuh. mau Betul. bertumbuh, Betul. berjalan. Betul gitu. Lu punya Iya. pertanyaan Rey buat Kak Agus. Coba, Mentor Ren. lu katanya. Ih, coba lu tanya-tanya deh. Lu apa gua? Lah, gua ya. Oh ya Gua. udah. Mau gua? Lu. Sweet 1 2 3. Gak. Gua punya pertanyaan. Iya, boleh. Kak, aku punya pertanyaan nih, Kak. Apa tuh? Aku nih sebenarnya lagi banyak struggle banget nih, Kak. Tapi Lo kayaknya pengen dari lahir emang struggle terus. Makanya nama lo Yambes. kesakitan. Iya. Kenapa? Aku pengen juga nih jadi terang. Oke. Tadi udah Wah, Marah. agak terbang ya tuh. Marah. Sabar. Wait. Oke, mulai dari mana? Pertanyaan. Oke, aku punya pertanyaan nih, Kak. Aku banyak juga struggle-nya nih ya. Oke. Tadi aku udah sempet nanya sama Kak Ica, aku sempet bagi-bagiin firman, bagi-bagiin berkat niatnya di Kayak raya lu. Snapgram. Hah? Kayak raya. Enggak gitu, bukan uang ya. Bukan uang yang dibagi, bukan duit. Bukan duit, sok-sokan aja, sok keren gitu. Teman-teman juga pasti pernah ada yang relate kan. Nah, tapi aku masih struggle. Sebenarnya yang aku harus lakuin tuh benerin struggle-nya dulu aku dulu, atau emang sambil berobat jalan aja. Biasanya kan aku mikir kadang, gue kayaknya harus kudus dulu nih, harus beres dulu nih hidup gue, baru gue bisa jadi terang. Apa gimana gitu? Oke. Menurut pendapat Kak Agus. Oke, gini, kalau dari tadi kalian ngebahas soal kita menjadi terang, Iya. kita perlu tahu nih esensinya, Yap. atau dasarnya dari mana, akarnya dari mana. Gini, Tuhan tuh bilang bahwa kamu adalah terang dan garam. Ya. Padahal konteks ayat itu Tuhan Yesus bilang sama orang-orang yang memang masih berdosa loh. Ya nggak sih? Iya. Tuhan Yesus yang bilang Ya. Iya, benar. ngomong sama orang-orang yang dengerin dia.
which is Tuhan Yesus masih hidup. Gitu loh. Padahal kitab dibilang bahwa di dalam Tuhan Yesus ada terang. Di dalam diri manusia itu adalah terangnya Yesus gitu kan. Artinya apa? Yang punya terang adalah siapa? Yesus. Yesus ada di dalam diri manusia. Nah, waktu Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang saat itu, dia orang-orang yang udah punya terang belum? Belum. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang kamu adalah terang dan garam? Coba. Karena Tuhan ada di situ. Ayo. Gimana sih? Ayo. Kan Ayo. kita belum punya terang nih ya. Iya. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang kamu adalah terang dan garam. Padahal kan Tuhan Yesus Masih hidup. masih hidup. Nah, gimana tuh? Resah banget nih. Pakai mikir lagi kita ini, udah resah mikir mentor kita sendiri. Iya, Gimana sampai- kasih kita solusi. Pakai ditanya-tanya lagi. Ya, artinya apa gini? Jawabannya adalah kita mesti sadar bahwa terang itu adalah identitas kita. Oh. Jadi terang itu nggak perlu kalian yang susah payah. Oh, gua harus terang. Gua terang tuh harusnya begini. Gua terang tuh harusnya begitu, begini, begitu. Cukup kalian menghidupi identitas baru itu. Kita di dalam Kristus, karena Kristus ada di dalam diri kita. Kita dibuat menjadi terang dengan sendirinya. Otomatis tuh. Otomatis, natural gitu loh. Sama Iya. kayak misalkan lampu ini kita matiin, gelap. Ya. Ketika kita nyalain, terang. Ya. Dan sebetulnya kan gini juga, adanya gelap itu karena apa? The absence of light. Betul banget, Ca. Kenapa nggak mentornya dia, guys? Aduh. Iya kan? Iya kan? Apa Masih tadi? jauh. Dia of light. Aku nggak denger dan nggak ngerti. Coba, Bes. The absence of life. Light. Apa tuh artinya tuh? Ketidakhadiran Terang. terang. Apa? Ketidakhadiran terang. Ketidakhadiran Karena nggak ada terang, gitu loh. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke muka bumi untuk membawa satu message bahwa identitas kita adalah anak Allah dan kita adalah terang serta garam dunia. Identitas. Paham? Identitas. Itu identitas. Betul. Karena kalau identitas diperkatakan, maka kita akan mengikuti identitas itu. Yes. Ngerti nggak? Tapi kalau identitas kita itu masih apa ya, gue masih berdosa lagi. Iya berdosa. Ya gue masih berdoa. Ngomongnya typo ya. Ya elah aku berdoa lagi hari ini. Iya, kalau kita masih mengakui diri kita lemah, mengakui diri kita itu penuh dengan dosa, nggak layak, padahal kita udah terima Tuhan Yesus, kita belum pulih sebenarnya identitas kita sebagai anak terang itu sendiri. Ngerti nggak? Iya. Jadi akui dulu bahwa oke, Yesus ada di dalam diri kita membawa terang. That's it. Ya. Ketika lo mendarat di situ, apapun yang lo kerjakan natural itu akan membawa dampak. Gitu. Jadi nggak usah susah payah buat gua harus gini, harus. Itu kan lama-lama jadi beban hidup kita. Banget. Betul. Aku Iya, juga betul beban. gak sih? Beban banget Kak, soalnya ketika baca Alkitab, kamu adalah terang. Langsung aku merasa terbebani. Gitu. Karena kayak pas masuk lingkungan, enggak kayaknya gue mah sama kayak mereka deh. Gitu. Minder lagi bawa-bawa Tuhan Yesus di tongkrongan gitu. Harusnya ikut Tuhan Yesus tuh sesuatu yang menyenangkan ya, Kak. Betul. Bukan beban ya. Betul. Makanya cara menyikapi kebenaran itu tadi, jadikan itu sebagai satu deklarasi bahwa itu identitas menjadi kebenaran kita, supaya apa? Kita beralih nih dari yang kita masih gambar diri kita itu nggak layak, berdosa. Iya, kita semua masih nggak layak dan berdosa gitu loh. Tapi kan kita mau baik, benar nggak? Jadi lebih baik itu dan benar di mata Tuhan bukan untuk usaha sendiri. Ngerjainnya bukan dengan Kekuatan sendiri, tapi dengan mendeklarasikan dan mengakui bahwa identitas kita sudah dipulihkan, sudah diampuni, dikasih, dan kita adalah anak terang. Betul. Kita akan di-drive sendiri ke sana, dinavigate sendiri ke sana, dan akhirnya apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak buat orang-orang sekeliling kita. Nah, Dan sesuai dengan identitas kita gitu ya. Ya. Wow. Busuk banget, sakit banget ini hati gue. Ternyata selama ini persepsi gue salah. Sakit banget. nah, berarti itu loh pentingnya kita perlu baca firman. Karena apa yang tadi iya Kak Agus lagi. bilang, cuman kita bisa tahu kalau dari firman. Berarti Betul gue nggak? selama ini ketahuan dong. Motivasi lo apa? Motivasi lo apa, Be? Motivasinya apa nih? Aduh, biasanya cuman share ayat sepotong-sepotong doang. Sepotong-sepotong kan. doang. Tapi gak baca full. Iya, abis keren banget. Itu sebenarnya yang gue mau kan. Iya, abis rohani Dapat ini, banget. dapat gini, Iya. dapat like, Dapat like. Dapat like. Gila. Keren banget gue. dapat lope, Dapat lope disukain cewek gitu ya, Bes ya. Iya. Self center jadinya. Bukan God center lagi. Waduh. Kak Agus, aku ada Aku pertanyaan biasa. Kak. Apa tuh? Gimana caranya membedakan atau menghadirkan Tuhan di lingkungan yang toksik tapi tanpa terasa terintimidasi? Atau mungkin nggak minder gitu ya?
Gimana tuh caranya, Kak? Kitanya yang minder atau orang lain yang Kitanya jadi Kitanya yang Oh, minder kita gitu. Supaya kita nggak minder. Iya, supaya tidak terasa terintimidasi juga. Kadang aku mendapatkan momen-momen ketika berusaha menjadi terang gitu ya. Orang lain tuh banyak yang ngejudge kayak diem lu gitu. diem lu, atau enggak mereka suka melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang logik, pinter, dan aku gak bisa jawab. Oh, benar-benar itu terjadi juga di aku sih. Jadi di tongkrongan aku tuh ada yang menuju ateis lah itu. Jadi dia tuh selalu mengkaitkan pertanyaannya tuh dengan logika. Yes. Dan itu kan aku bahkan harus tanya ke mentor juga gitu loh untuk jawabannya, karena aku sendiri pun nggak tahu gitu. Oke. Terintimidasi sih itu Iya, benar. terintimidasi gimana dia? Gue juga terintimidasi nih pertanyaan ini. Susah loh, dan ini mungkin Resah banget tuh. iya iya, dipikirin iya, sama iya, anak-anak iya. muda sekarang. Iya. Oke. Good question. Gini. Coba ya. Gue akan relate sama apa yang menjadi pengalaman gue bersama dengan Tuhan gini. Aku juga ada lingkungan yang seperti itu. Gitu loh. Yang bukan orang percaya, bahkan jauh dari jalan Tuhan gitu. Iya. Pekerjaanku yang paling pertama adalah apa? Gue akan menjadi diri gue sebagai orang percaya. Itu dulu. Gue harus secure. Iya. Oke, misalkan apa? Ya kalau sebelum makan ya gue berdoa. Gue nggak Oke. perlu untuk malu. Itu yang Oke. satu. Yang kedua, kalau ditanya apapun, kegiatan lo apa, kesibukan lo apa, segala macam, gue akan ngomong apa adanya. Dan gue belajar secure. Gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya kata kuncinya secure. Secure. Aman di dalam Tuhan. Gitu loh. Artinya apa? Kita ini hari ini masih takut apa kata orang atau kita ngikut apa kata Tuhan. Yep. Gitu. Selama kita masih takut apa kata orang, kita akan labil nih. Iya. Tahu gak sih? Yep. Kita jadi kayak aduh nanti Kayaknya orang dia bener deh. iya, nanti kalau gua dijudge gini gimana ya? Ini gimana ya? Itu jernih sih. Betul. Tapi at least gini ya, coba kalian renungin tadi step yang gue share sama kalian semuanya. Pertama, jadilah diri kalian yang sudah dibentuk sama Tuhan. Kalau memang itu bisa kalian jawab. Kalau misal itu nggak bisa kalian jawab, better bilang aja apa adanya. Wah, gue belum sampai ke situ, men. Belum tahu jawabannya. Nanti kalau udah tahu gue kasih tahu dah. gitu. Iya. Iya. Kalau belum itu udah yakin, ya itu iman gua. Iya. Wow. Itu insecure aja gitu. Ya. Karena balik lagi gini loh. Kadang-kadang kita itu takut sama orang-orang sekeliling kita. Balik lagi karena apa? Kita takut ditolak, ya kan? Dan sebenarnya kita cari penerimaan. Iya. Betul nggak sih? Betul. Menurut gue gini, gue bekali dengan pikiran bahwa ketika gue ditebus sama Tuhan dan kehidupan masa depan gue adalah masa depan gue bukan di tangan mereka. Iya, betul lagi. Masa depan gue adalah di tangan Tuhan dan keputusan gue. That's Yep. it. Gitu. Kalau gue harus ninggalin A, B, C, D, tapi gue dapet tujuan dan panggilan hidup gue, ya udah, gue harus lepasin itu. Ninggalin temen pun it's okay. Ya, kalau untuk sementara waktu, why not? Oke. Bayar harga, men. Wow. Gitu loh. Bukan berarti lo dibikin sombong, bukan berarti lo dibikin hidupnya egois sendiri. Iya. Enggak, akan ada waktunya lo akan dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Akan Gitu. ada waktunya. Akan ada waktunya. Oke. Dan nanti juga akan ditemuin lagi sama orang-orang lain lagi gitu kan. Jadi terkadang kan kita Betul. gitu kan merasanya nanti gue masuk Kristen gue jadi sendiri Iya. dimusuhin sama orang lain. Betul, Padahal betul. nanti lo masuk Kristen pun lo akan ditemukan dengan orang-orang lagi yang lain Iya, kayak betul, gitu. Yang sama-sama cinta Tuhan gitu. Jadi nggak Intinya akan fokus sendiri. dulu, natural dulu, kita tumbuh sama Tuhan di dalam perjalanan itu. Kalau ada ketemu-ketemu seperti itu, ya udah alamiah juga aja. Jawab apa yang bisa kita jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, ya udah. Iya. Oh, jadi Kita hold dulu. iya, membenahi identitas kita dulu ya. Iya. Sama kayak tadi Kak Ica bilang, kalau gelas lu kosong ya lu mau tuangin apa gitu kan. Iya. Nuntun orang buta sama orang buta. Iya. Orang buta menuntun orang buta. Iya. Kacau dan ntar. Iya. Wow. Bes. Next question, lu ada pertanyaan nggak buat Kak Agus? Banyak banget sebenarnya Banyak pertanyaan. banget. Jangan Banyak satu banget. aja dulu deh. Satu aja terakhir kali ya. Gua mau punya pertanyaan nih ya. Oke, Kak, aku masih banyak sih pertanyaan ini. Cuman Iya, karena tapi waktunya kita nggak berasa ya, Bes ya. nggak berasa, udah Jadi lama atu aja banget. atu. Satu Boleh? aja. Heeh. Satu aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Last question buat Kak Agus nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lapar gua lapar. Ya elah. Elah, rasa kita banyak banget soalnya nih. Iya. Oke. Apa artinya jadi terang dan garam dalam konteks kerja, dalam konteks kuliah, komunitas? ngampus, gitu sih, gimana Kak? tuh? Arti terang itu maksudnya? Ini nggak ada di skrip ya, kocak. Bedakannya tuh Kak. Mantap guys. Oke, Spontan uhuy. itu gini, menjadi terang itu kan sesuatu yang terlihat.
Oke. Oke. Tapi arah kita bukan untuk mengusahakan supaya ini lo gua. Ya, Ini lo gua gitu. Ya. Balik lagi ke statement gua tadi, jadilah diri lo yang sudah dibentuk sama Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, lakukan porsimu, yaitu apa? Untuk excellent. Iya. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Oke. Gitu loh. Terang itu kan sebuah dampak. Ya. Iya. Gitu loh. Ya. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi nggak perlu kita yang pusing untuk nyari cara supaya gimana sih kita menjadi terang buat di kampus, di sekolah, di tongkrongan, Iya. di tempat kerja segala macam. Sebenarnya sederhana banget. Lakukan segala sesuatu itu secara excellent dan lakukan itu semua buat Tuhan. That's it. Betul. Itu dengan sendirinya buahnya akan Excellent menjadi dan terang untuk Tuhan. dan menjadi dampak buat orang-orang sekitar. Wow. Iya. Mungkin contoh konkretnya misalnya kayak di tongkrongan kita pada ngomong kasar. Iya. Nah, kita mulai aja dulu nggak ngomong kasar. Betul. Di tongkrongan kita pada suka bohong, kita mulai aja dulu nggak bohong, nggak ikutan gitu. Betul. Dapat banget lagi solusinya ya. Iya benar juga ya. Gue kadang suka mikir gitu, gimana gue harus jadi terang. Gue kadang mikir, oke gue harus jadi terang, gue harus jadi terang. Ayat Gua firman jadi harus terang. keluar. Ayat firman harus keluar. Ayat Iya. firman harus keluar. Iya benar-benar. Padahal gue dari- nggak mengandelin Tuhan tuh. Heeh. Jadi ya kalau itu bukan bagian aku ya kak. Biarin Tuhan aja yang kerja. Aku nggak usah pusing jadinya. Iya, yang penting selama Bagian kita excellent aja. itu Excellent tadi. aja dulu. Iya. excellent dan untuk Tuhan. Betul. Ya. Bawaan Motivasinya sama- buat Tuhan ya. Motivasinya buat Tuhan. Karena memang terang itu adalah dampak tadi kan kakak bilang. Iya. Jadi nggak perlu bersusah-susah. Kalau selama itu lu sudah tahu bahwa itu adalah identitas, ya itu akan Dengan sendirinya ya, otomatis. natural dengan sendirinya. Otomatis. Wow. Thank you banget Kak Gus, kita udah 100 menit nggak berasa banget. Banyak banget 100 Pantes menit. gua lapar banget. Iya kan, nah, kita makan siang nih di sini. Thank you banget Kak Agus untuk penjelasannya. Sama-sama. Thank you juga Kak Ica udah Thank mampir you. ke Udah tongkrongan Udah kita. ngundang. Thank you nih Kak Ica nih. Ini yang bayar kopi siapa ini? Itu kan kamu datang sendiri, Iya. ingin bawa sendiri. Iya. Mandiri ya. Iya. Kita tanya mau kopi atau enggak, katanya udah ada kopi. Gila barusan gimmick banget tuh. Yap. Emang Iya. kopi. Oke buat teman-teman, sekian konten pembahasan kita, podcast kita, topik Keresahan kita Iya, ya. keresahan kita yang udah kita ungkapin. Jadi buat teman-teman yang masih merasa takut untuk jadi terang di tongkrongan, it's okay, yang penting tahu dulu bahwa itu adalah identitas kalian gitu ya, betul. bis ya. Yap. Jadi setelah itu akan natural dengan sendirinya teman-teman. Yang penting kalau dari kata Kaica selalu terkoneksi dan selalu menambahkan bahan bakar, entah ranting, entah bensin, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri dan firman-Nya. Ya. Oke, sekian buat teman-teman yang merasa terberkati, jangan lupa like. Dan komen mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama banget nih, keresahannya sama, Yes. boleh komen di Betul banget. di bawah ya. Dia di tempat komen, di comment Di tempat section. komen. Di bawah beja, bawah meja. Salah. Jangan lupa untuk share juga buat teman-teman, mungkin ada teman kalian yang relate juga. Dan subscribe juga channel YouTube-nya Jos Gen biar kalian bisa tahu nih, bisa ikutin terus kegiatan-kegiatan kita. Asik kegiatan podcast kita selanjutnya. Yap. Oke, sampai jumpa di Temu Jos Gen berikutnya. Yap. Gua Ray. Bye. Gua Ray. Oh. Gua ya, Bes. Stay blessed. Bye.